Beberapa bahan sahabat ya, kita sudah bisa membuat pupuk cair untuk tanaman padi. Dengan campuran bahan ini, kita sudah bisa membuat dan bisa mengiritkan pupuk NPK cair untuk tanaman padi. Pupuk ini sebenarnya biasa digunakan untuk tanaman kecil, tetapi untuk memaksimalkan dari hasil pupuk ini, ketika kita spray untuk tanaman padi di masa vegetatif, ntar akan memperbanyak anakan padi, sehingga tanaman padi itu akan tumbuh subur dan hasilnya lebih maksimal. Dan juga bagus ketika masuk pada fase generatif. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ogi Gordal. Sahabat, sekarang saya akan berbagi pengalaman cara membuat NPK cair untuk tanaman padi, atau cara membuat pupuk cair untuk tanaman padi dengan beberapa campurannya. Nah, warnanya seperti ini sahabat ya. Nah, ini kelihatan ya. Oke sahabat, untuk sistem spray untuk tanaman, alangkah baiknya kita tahu dosis dan ukuran dari NPK mutiara tersebut, agar tanaman kita tumbuh subur dan tidak mati atau gosong. Pupuk NPK mudah larut itu dengan dosis ukurannya. Nah, bagusnya sahabat ya, larutkan pupuk dalam air dengan perbandingan 10:1. Jika pupuk NPK 10 gram, maka airnya itu 1 liter. Itu untuk kalau sistem spray. Jika untuk penyepraian pupuk NPK dilakukan secara rutin dengan takaran yang benar, tanam pun tumbuh subur dengan aman. Jadi kebutuhan pupuk NPK mutiara 16-16-16 untuk pemupukan sistem kocor adalah 20-50 gram per liter air. Nah sahabat, ada beberapa bahan yang kita campurkan di dalam pupuk ini agar hasilnya maksimal. Seperti di sini ada air lerih dan air atau air cucian beras. Air cucian beras berpotensi dijadikan pupuk karena mengandung banyak nutrisi, antara lain 80% vitamin B1, 70% vitamin B3, sampai 90% vitamin B6, 50% mangan. Oke sahabat, untuk cara pembuatannya sahabat yaitu seperti ini. Oke sahabat, untuk bahannya di sini pertama kita sudah ada beberapa bahan sahabat ya, untuk menghasilkan pupuk cair untuk tanaman padi. Nah, pupuk ini sebenarnya sahabat untuk sayur-sayuran itu hasilnya lebih maksimal, yaitu dari air cucian beras, sayur-sayuran atau tanaman yang berumur pendek sahabat ya, sehingga sayuran tersebut akan kelihatan hijau dan anakannya banyak dan juga montok atau gemuk dengan memakai dua pupuk ini saja. Tetapi untuk tanaman besar maupun tanaman kayu maupun tanaman padi, kita harus menambahkan pupuk, yaitu di sini memakai pecin. Nah sahabat, sebenarnya untuk dua pupuk ini untuk sayuran sudah hasilnya lebih maksimal sahabat. Tetapi agar hasilnya maksimal untuk tanaman padi, kita harus menambahkan pupuk ini sahabat ya. Setelah ini sahabat, kita masukin dulu ke dalam wadah. Ini untuk ukuran 1 liter sahabat ya, biar hasilnya lebih maksimal. Untuk 1 liter ini bisa menghasilkan pupuk spray untuk tanaman padi. Nah ini dia sahabat ya, udah 1 liter. Setelah ini sahabat, baru kita masukkan dari micin atau sasa Ajinomoto, itu bebas ya sahabat. Ini inspirasi ini saya lihat sahabat, kita di sini memakai untuk tanaman sayurnya sahabat, memakai pecin bersama ini air cucian beras atau air leri ini. Tetapi untuk tanaman sayurnya itu hasilnya sangat luar biasa sahabat. Nah sekarang saya akan coba membuat tips dan triknya untuk atau berbagi untuk sahabat. Tetapi kalau untuk tanaman padi itu ada proses dan pencampurannya agar hasilnya maksimal. Nah sahabat, setelah ini kita campurkan sahabat ya. Nah baru kita tambahin bahan seterusnya di sini, yaitu dulu sahabat ya, yaitu garam sahabat ya. Garam ini kita pakai sedikit aja untuk memaksimalkan dari hasil penyepraian ke tanaman padi. Garam krosok itu kelebihannya itu sangat luar biasa, seperti yang saya sudah sebut dari awal ya sahabat, untuk garam krosok ini di video sebelumnya. Nah kita pakai sedikit saja, tetapi garam ini sebenarnya bagus untuk pupuk tunggal sahabat, seperti fosfor, fosfat atau fosfat, dan juga pupuk untuk urea.
Tetapi karena kita mau menghasilkan hasil penyepraian yang maksimal, di sini kita perlu tambahkan dengan micin atau pecin sahabat, agar hasilnya lebih maksimal. Agar lebih maksimal lagi, satu bahan lagi sahabat. Setelah ini, nah baru kita masukkan NPK 16 atau pupuk cair untuk tanaman padi atau NPK Mutiara 16. Cukup kita pakai 1 sendok saja sudah bisa menyuburkan tanaman padi kita untuk berapa gendongan semprotan sahabat ya. Setelah ini baru kita aduk-aduk sampai terlarut. Nah sahabat, mari kita lihat dari fosfornya itu. Nah fosfor ini sebenarnya susah banget untuk larut sahabat ya. Karena fosfor ini atau SP36 nya itu sahabat ya, sangat susah untuk larut. Nah ini, tetapi tidak dianjurkan memakai trichoderma. Maksud saya tidak dianjurkan memakai nitrobakter sahabat di sini ya, agar biar hasilnya maksimal. Setelah ini kita baru masukkan ke dalam wadah yang sudah kita sediakan atau botol yang berukuran 1 liter bersama pupuk ini sahabat ya. Nah sahabat, agar hasilnya lebih maksimal, untuk penyepraian itu diusahakan pagi-pagi hari sahabat ya, pagi-pagi hari ketika embun masih ada. Nah ini udah habis sahabat ya, walaupun fosfornya itu masih ada itu. Saya mau tambahin sedikit aja biar cukup 1 liter lebih. Nah gitu sahabat ya. Dan untuk ukuran penyepraian sahabat ya, 1 gendongan semprotan itu kita kasih 150 ml. Berarti dalam 1 botol ini sebenarnya kita itu bisa 3 sampai 4 gendongan semprotan udah cukup sahabat ya untuk penyepraian untuk tanaman padi. Dan diusahakan pada pagi hari agar tanaman padi kita itu tidak stres. Kalau tidak malah sebaliknya, itu sore hari kita spray untuk tanaman padi pada cuaca yang panas ini. Dan untuk tanaman cabai diusahakan dosisnya itu lebih kecil sahabat ya, biar tanaman cabai Anda tidak gosong gitu ya sahabat. Dan silahkan dipraktekkan. Oke, sahabat, itu dia cara pembuatannya dan pengaplikasiannya. Setelah itu sahabat, untuk sistem spray saya biasa menggunakan itu 100 mili per atau 100 cc per gendongan semprotan sahabat ya, atau dalam artian per liter itu saya campurkan pupuk ini ke 1 liter air, itu saya kasih dia itu 15 mili atau 15 cc sahabat ya. Itu dia cara pembuatannya dan cara dan trik-triknya sahabat ya, agar tanaman padi kita itu tumbuh subur dan aman dari hama dan juga penyakit. Setelah ini sahabat, silahkan ketik atau klik video yang ini untuk cara pembuatan pupuk organik cair yang super ampuh. Oke, itu saja sahabat ya. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.